Fasiago kecam wasit Juventus Cagliari, pemain seperti Coneycao harus dilindungi. Jurnalis Italia Guido Fasiago tidak menyukai penampilan Livio Marinelli selama pertandingan Serie A kemarin antara Juventus dan Cagliari. Wasit pertandingan memberikan tendangan penalti untuk masing-masing tim setelah tinjauan VAR, dan keduanya dianggap meragukan. Meski demikian, panggilan paling kontroversial dalam hasil imbang 1-1 adalah pemberian kartu kuning kedua kepada Francisco Coneycao karena simulasi. Hal ini membuat Juventus kekurangan satu pemain pada menit-menit akhir, yang hampir berujung pada kekalahan pertama mereka di bawah bimbingan Thiago Motta. Sementara itu, Fasiago bersikeras Marinelli salah total pada panggilan tersebut. Pemimpin redaksi Tuttosport mencatat bagaimana wasit gagal melindungi Coneycao yang cerdik yang menderita beberapa pelanggaran di tangan pengawalnya, karena semuanya tidak dihukum. Jurnalis Italia itu merasa kejenakaan seperti itu akan merugikan Serie A secara keseluruhan. Pemain seperti Francisco Coneycao perlu dilindungi, kata Fasiago dalam kolomnya melalui Il Bianconero. Kemarin, hal ini tidak terjadi, karena Marinelli yang mengerikan melakukan hal yang sebaliknya dari apa yang seharusnya dia lakukan. Coneycao mengalami 5 pelanggaran, terus-menerus diperlakukan buruk oleh para pemain bertahan Cagliari dan dia menoleransinya, tanpa pernah menunjukkan kartu. Namun saat Coneycao melakukan pelanggaran, ia langsung memberinya kartu kuning dan kemudian mengakhirinya dengan gemilang dengan kartu kuning yang tidak ada karena simulasi yang menyebabkan pengusiran dan karenanya diskualifikasi pemain Portugal itu. Jika liga seperti milik kita, yang jarang ada juara dan kurang spektakuler, tidak melindungi para pemain yang menggiring bola dan membangkitkan imajinasi para penggemar, kita dapat dengan tenang mempersiapkan diri untuk kepunahan yang tidak terlalu lambat dari mitos Serie A yang sudah retak. Dan Marinelli yang lancang itu bisa bangga karena telah memberikan kontribusinya yang merusak, dengan kemarahan yang meluap-luap seperti seseorang yang akan menghukum pembunuhan, tanpa kerendahan hati untuk bertanya atau mengulas. Mungkin dia akan menemukan bahwa obat telah mencengkeram kerah Coneycao, pungkas Fasiago. Kegagalan Serie A Matchday 7, Douglas Luiz bergabung dengan 4 mantan pemain Juventus. Di akhir pekan ke-7 Serie A, Tutto Mercatoweb mengungkap susunan pemain terburuk akhir pekan ini, termasuk gelandang Juventus Douglas Luiz. Mirip dengan penampilannya di tengah minggu melawan RB Leipzig, pemain Brasil itu memberikan tendangan penalti setelah masuk dari bangku cadangan melawan Cagliari. Namun kali ini, kesalahannya terbukti mahal, karena Bianconeri akhirnya menyia-nyiakan 2 poin berharga di kandang sendiri. Oleh karena itu, TMW memilih mantan Aston Villa saat menyusun susunan pemain flop di akhir pekan Serie A. Daftar tersebut juga mencakup 3 mantan pemain muda Juventus, termasuk Samuel Iling Junior, yang ironisnya pindah ke Aston Villa sebagai bagian dari paket untuk membawa Luiz ke Turin, sebelum bergabung dengan Bologna dengan status pinjaman. Matthias Soule juga mengalami kesulitan di awal-awal kariernya di Roma, sehingga ia disebut sebagai salah satu pemain yang gagal menyusul penampilan buruknya lagi dalam hasil imbang 1-1 melawan Monza. Coni de Inter adalah produk muda Bianconeri lainnya yang masuk dalam daftar pemain yang tidak pantas. Ia merupakan bagian dari lini belakang Genoa yang kebobolan 5 gol melawan Atalanta. Moise Kean dimasukkan ke lini serang setelah gagal mengeksekusi tendangan penalti untuk Fiorentina saat melawan Milan. Rating pemain surat kabar Italia untuk Juventus vs Cagliari, Kalulu teratas, Douglas Luiz gagal. Pada pertandingan awal hari Minggu, Juventus menyia-nyiakan 2 gol berharga dengan hanya bermain imbang 1-1 melawan tamunya Cagliari. Dusan Vlahovic menemukan terobosan di awal dari titik penalti, tetapi Razvan Marin membalas dengan cara yang sama di akhir pertandingan. Pemain penyerang asal Serbia itu juga memiliki peluang emas untuk mengakhiri pertandingan tetapi tidak berhasil mengenai sasaran. Oleh karena itu, surat kabar Italia memberinya peringkat rendah secara umum, termasuk 4,5/10. Meski demikian, Douglas Luiz tetap mendapat nilai lebih buruk. Pemain asal Brasil itu mendapat tendangan penalti karena melanggar Roberto Piccoli saat ia masuk, sehingga ia dipilih sebagai pemain yang paling gagal. Sebaliknya, Francisco Coneycao tetap memperoleh nilai yang lumayan 6,5/10 meski menerima kartu kuning kedua karena berpura-pura. Keputusan wasit dianggap keras oleh sebagian besar pengamat. Meski tidak ada pemain Juventus yang benar-benar mencuri perhatian dengan penampilannya yang luar biasa, Pierre Kalulu memperoleh nilai tertinggi 7/10 di antara anak buah Thiago Motta.
Pelatih Italia Spalletti menjelaskan mengapa ia mencoret bintang Juventus. Pelatih Italia Luciano Spalletti mengungkapkan alasan utama yang mendorongnya mencoret bek Juventus Federico Gatti. Timnas Azzurri saat ini memimpin klasemen di grup Liga Bangsa-Bangsa UEFA. Mereka akan menjamu Belgia di Stadion Olimpico di Roma pada hari Kamis, dan menghadapi Israel 4 hari kemudian di Udinese. Spalletti memanggil 3 bintang Juventus, yaitu Niccolò Fagioli, Andrea Cambiaso, dan Michele Di Gregorio, sementara Manuel Locatelli kembali absen. Meskipun demikian, pengecualian yang paling menarik adalah milik Gatti, karena pemain berusia 26 tahun itu sering masuk dalam skuad manajer akhir-akhir ini, dan telah memberikan penampilan bagus untuk Bianconeri, berkontribusi pada 6 clean sheet Serie A berturut-turut. Namun seperti yang dijelaskan Spalletti, mantan bek Frosinone tersebut belum berada dalam kondisi fisik optimalnya akhir-akhir ini. Gatti memiliki masalah fisik yang harus diperbaiki, jelas mantan manajer Roma, Inter dan Napoli itu selama konferensi persnya di Coverciano melalui Juventus News 24. Dia sedang berusaha memulihkan kondisinya, sedangkan kami ingin menurunkan pemain yang sehat. Pelatih Juventus Thiago Motta berencana untuk mengistirahatkan Gatti selama pertandingan Liga Champions melawan RB Leipzig minggu lalu, tetapi terpaksa mengistirahatkannya setelah 6 menit menyusul cedera ACL parah yang dialami Gleison Bremer. Pemain Italia itu juga berada di lapangan sepanjang pertandingan melawan Cagliari kemarin. Mendorong, menyikut dan mengejek, Yerry Mina menggunakan ilmu hitam untuk melawan Vlahovic. Bek Cagliari Yerry Mina rela menggunakan segala cara kotor untuk mengeluarkan striker Juventus Dusan Vlahovic dari permainannya pada hari Minggu. Bianconeri menjamu Isolani di Stadion Allianz di Turin, tetapi mereka harus puas dengan hasil imbang 1-1 yang mengecewakan. Pasukan Thiago Motta unggul lebih dulu melalui titik penalti berkat Vlahovic, tetapi disinilah eksploitasi pemain Serbia itu berakhir. Pemain berusia 24 tahun itu menyia-nyiakan peluang emas di depan gawang terbuka, dan menderita pelecehan mental dari Mina sepanjang pertandingan. Akhirnya klub Sardinia berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit akhir melalui tendangan penalti Razvan Marin, namun bek Kolombia itulah yang menjadi berita utama karena merayakan golnya di depan para pendukung Juventus, dan kemudian menjelaskan kekesalannya terhadap mereka atas cara mereka mencemooh teman sekaligus rekan senegaranya, Juan Cuadrado musim lalu. Menurut Il Bianconero, Mina terlihat mendorong dan menyikut Vlahovic sepanjang pertandingan. Bahkan setelah merebut bola, pemain berusia 30 tahun itu masih akan mengambil kesempatan untuk memancing sang penyerang dengan dorongan ekstra, atau sekadar dengan menghadapkannya. Provokasi pemain Kolombia itu mencapai klimaksnya ketika ia terlihat menertawakan peluang yang hilang dari pemain Serbia itu pada menit ke-73. Kendati demikian, sumber tersebut memberikan pujian kepada bintang Juventus itu yang menghindari reaksi pelit dengan segala cara, menunjukkan profesionalismenya yang tinggi sambil dengan tenang menghadapi tindakan tercela Mina. Romano ungkap kapan Juventus dan Pogba akan memulai pembicaraan pemutusan kontrak. Meski larangan dopingnya dikurangi dari 4 tahun menjadi 18 bulan, Paul Pogba masih akan meninggalkan Juventus menurut beberapa sumber berita utama, termasuk Fabrizio Romano. Pakar bursa transfer itu mengharapkan kedua belah pihak bisa mencapai kesepakatan soal pemutusan kontrak sebagaimana yang diungkapnya di akun X miliknya. Pemain asal Prancis itu masih memiliki kontrak dengan Bianconeri yang berlaku hingga Juni tahun 2026. Kendati demikian, Romano mengungkapkan bahwa sang gelandang tengah mencari awal yang baru, sehingga ia terbuka untuk membatalkan kontraknya. Thiago Motta bukan penggemar skuad besar, dan dia sudah memiliki 6 gelandang yang siap sedia. Selain itu, Pogba tetap menjadi pemain dengan pendapatan tertinggi kedua di klub setelah Dusan Vlahovic, dengan gaji bersih sebesar 8 juta euro. Gaji pemain tersebut telah ditangguhkan selama masa larangannya, tetapi klub harus mengembalikannya ke dalam daftar gaji setelah ia memenuhi syarat untuk bermain lagi pada bulan Maret, kecuali mereka menemukan solusi lebih awal, yang tampaknya merupakan skenario paling mungkin pada tahap ini. Seperti yang diungkapkan Romano, kedua pihak akan memulai pembicaraan untuk mengakhiri kontrak pemain tersebut pada hari Senin. Setelahnya, akan menarik untuk melihat di mana babak selanjutnya dari karir pria berusia 31 tahun ini.
Pogba kembali ke Juventus pada musim panas 2022 setelah 6 tahun bermain di Manchester United. Namun setelah musim yang diwarnai cedera, larangan bermain karena doping kemungkinan menjadi akhir dari masa-masa sulitnya di Turin. Juventus pantau ketat remaja Red Star. Juventus dikabarkan tengah memantau sensasi remaja Red Star Belgrade, Andrija Maksimovic, yang telah menarik minat dari seluruh Eropa. Pemain berusia 17 tahun ini adalah gelandang serang yang naik pangkat di klub juara Serbia. Meskipun usianya masih muda, pemuda ini berhasil naik pangkat ke tim utama musim panas lalu. Remaja ini telah membagi harinya antara tim senior dan tim U19. Oleh karena itu, ia telah berpartisipasi dalam Liga Champions dan Liga Pemuda UEFA musim ini. Menurut jurnalis Tutto Juve Antonio Di Natale, Juventus sangat mengikuti Maksimovic. Sumber tersebut mengklaim anak muda itu memiliki pengagum di seluruh benua lama, termasuk RB Salzburg yang memiliki beberapa talenta muda paling terkenal di antara jajaran mereka, serta klub-klub dari Liga Premier, Serie A, dan Bundesliga. Di Natale yakin pemain Serbia itu akan menelan biaya transfer antara 6 hingga 7 juta euro. Kontraknya dengan Red Star berlaku hingga Juni tahun 2027. Perlu dicatat bahwa Juventus merekrut remaja Balkan lainnya musim panas lalu dalam wujud Vasilije Asic. Pemain internasional Montenegro itu juga merupakan gelandang serang, dan telah menjadi anggota tim utama Thiago Motta, meskipun penampilannya terhambat oleh cedera. Tidak beruntung atau tidak dalam performa terbaiknya, Douglas Luiz menjadi dilema besar bagi Juventus. Setelah penampilan menyedihkan Douglas Luiz lagi, penggemar Juventus dibuat bertanya-tanya apa yang terjadi pada gelandang yang menggemparkan Liga Primer musim lalu itu. Mantan bintang Aston Villa tersebut telah kembali seperti sebelumnya sejak bergabung dengan jajaran Thiago Motta menyusul kepindahan senilai 55 juta euro. Sementara perjuangan awalnya dikaitkan dengan kondisi fisiknya, koresponden Calcio Mercato Cristiano Corbo merasakan masalah yang lebih dalam. Jurnalis Italia itu menduga pemain berusia 26 tahun itu tidak cocok dengan gaya bermain Motta. Manajer berdarah campuran Italia-Brasil ini menginginkan kecepatan dan vertikalitas dari para gelandangnya, dan telah menerima jawaban yang memuaskan di lapangan dari pemain seperti Manuel Locatelli dan Nicolo Fagioli. Bahkan Weston McKennie telah berhasil merangkak kembali ke relevansinya. Di sisi lain, Corbo berpendapat bahwa Luiz telah beroperasi dengan kecepatan yang jauh lebih lambat, sehingga kesulitan menafsirkan filosofi Motta. Jurnalis tersebut juga merasa bahwa memberikan penalti dalam pertandingan berturut-turut merupakan kombinasi antara nasib buruk dan kesalahan mahal di pihak pemain. Oleh karena itu, masih harus dilihat apakah pemain internasional Brasil itu akan mampu mengatasi kemerosotan awalnya dan akhirnya menunjukkan performa yang membuat Juventus mengeluarkan uang banyak selain memberikan Samuel Iling Junior dan Enzo Barrenechea untuk mengamankan jasanya. Juventus dan Newcastle bersaing ketat untuk mendapatkan bomber Ligue 1. Juventus tertarik untuk mendapatkan jasa penyerang Lille Jonathan David tetapi memiliki beberapa perusahaan bergengsi dalam perlombaan tersebut. Pemain berusia 24 tahun ini telah mengukuhkan dirinya sebagai salah satu penyerang terbaik di Ligue 1 selama beberapa tahun terakhir. Musim ini, ia telah menyumbang 8 gol dan 2 assist dalam 13 penampilan di semua kompetisi. Selain itu, ia telah mencetak 29 gol untuk tim nasional senior Kanada, sehingga menyamai rekor sepanjang masa negara tersebut. Tetapi sementara Lille berharap untuk mempertahankan jasanya dalam jangka panjang atau menjualnya untuk mendapatkan keuntungan besar, mereka tampaknya akan kehilangan David secara gratis setelah kontraknya berakhir pada akhir musim. Menurut Sport Mediaset melalui Tutto Juve, Bianconeri terlibat dalam perlombaan 4 klub untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain. Saingan beratnya, Inter, ingin mengantisipasi persaingan tersebut dengan mengamankan kesepakatan dengan agennya dalam beberapa bulan mendatang. Nerazzurri melakukan hal yang sama Januari lalu ketika mereka menandatangani kontrak pra-perjanjian dengan Piotr Zielinski dan Mehdi Taremi yang akhirnya tiba di musim panas. Sumber itu juga mengungkapkan bahwa penyerang Lille itu memiliki pilihan di Liga Premier, karena Newcastle juga tengah memantau situasinya. Terakhir, sumber tersebut menyebut Barcelona sebagai peminat keempat. Oleh karena itu, merekrut pemain asal Kanada itu bukanlah tugas mudah bagi Bianconeri. Bonucci mengungkapkan, Danilo menderita di dalam, Juventus akan merindukan Bremer.
Mantan Kapten Juventus Leonardo Bonucci yakin penggantinya Danilo sangat menderita karena statusnya saat ini di klub. Pemain asal Brasil ini kesulitan mendapatkan waktu bermain, hanya tampil sekali dalam 9 pertandingan kompetitif di semua kompetisi. Meski tetap menjadi kapten utama klub, pemain berusia 33 tahun itu mendapati dirinya berada di posisi paling bawah dalam susunan pemain di bawah asuhan Thiago Motta. Sementara itu, Bonucci berada dalam posisi yang agak mirip setahun yang lalu ketika ia diusir dari klub. Pemain Italia itu dilucuti jabatan kaptennya dan dikeluarkan dari skuad, yang akhirnya mendorong kepindahannya ke Union Berlin. Oleh karena itu, pahlawan Euro 2020 itu bersimpati pada Danilo, dan mengungkapkan apa yang dikatakan Danilo kepadanya mengenai posisi favoritnya. Mengenalnya dengan baik, Danilo tentu saja menderita di dalam tetapi dia memiliki hati yang emas, kata bek yang sudah pensiun itu saat tampil di Sky Calcio Club melalui Il Bianconero. Di ruang ganti, dia selalu punya kata-kata yang tepat. Dia tidak pernah menciptakan masalah, jadi jelas, ketika Anda tidak bermain dalam banyak pertandingan, itu mengganggu Anda. Bisakah dia bermain sebagai bek sayap? Tidak untuk seluruh pertandingan. Dia berbicara kepada saya dan berkata, "Leo, saya ingin bermain dalam formasi 3 bek atau sebagai bek tengah dalam formasi 4 bek. Saya suka memainkan peran itu, lebih banyak menguasai bola dan tidak harus terlalu banyak maju. Tapi dia pemain hebat dan dia bisa beradaptasi dengan berbagai peran." Bonucci juga memperkirakan Juventus akan kesulitan tanpa Gleison Bremer yang kemungkinan absen hingga akhir musim karena cedera ACL. Juve kehilangan bek yang bisa mengubah lini, tanpa mengurangi kualitas pemain lain seperti Gatti dan Kalulu yang sedang menjalani musim yang hebat. Tetapi Bremer, dalam situasi seperti ini banyak membantu Anda, dia memecahkan banyak masalah. Kalulu akan menjadi bek tengah, saya pikir begitu. Ide Motta menurut saya adalah untuk maju bersama dia dan Gatti. Pada bulan Januari, jika ada kesempatan, Juve wajib mempertimbangkannya. Mungkin Thiago akan mengeluarkan wild card lagi dalam 3 bulan ini. Apa kata hukum tentang pemutusan kontrak Pogba oleh Juventus? Juventus menghadapi keputusan penting terkait Paul Pogba karena ia telah diizinkan kembali beraksi tahun depan menyusul pengurangan larangan dopingnya. Pemain Prancis itu saat ini memperoleh gaji hingga 10 juta euro per musim, menjadikannya salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Juventus begitu ia kembali bermain. Akan tetapi, Thiago Motta tidak memasukkan Pogba dalam rencananya saat ia mengambil alih, sehingga muncul kemungkinan bahwa pemutusan kontraknya mungkin menjadi solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Juventus diperkirakan akan menjajaki kemungkinan mencapai kesepakatan bersama dengan Pogba untuk mengakhiri kontraknya. Laporan awal menunjukkan bahwa klub kemungkinan akan mengusulkan pemutusan kontrak bersama, terutama mengingat mereka bersikap sabar selama proses banding di pengadilan arbitrase olahraga CAS alih-alih bertindak ketika larangan pertama kali dikeluarkan. Sementara Pogba bersemangat untuk kembali beraksi, Juventus harus memutuskan apakah akan mempertahankannya dalam daftar pemain atau mengakhiri masa baktinya di klub. Menurut aturan ASO Calciatori, sebagaimana dilaporkan oleh Il Bianconero, Juventus memiliki hak hukum untuk mengakhiri kontraknya karena diskualifikasi doping, terlepas dari seberapa singkat larangan tersebut. Hal ini memberi Juventus pilihan untuk mengakhiri kontrak Pogba, dan klub sekarang harus mempertimbangkan pilihan ini dengan hati-hati dan memutuskan apa yang terbaik untuk masa depan Pogba dan tim. Kami berharap Pogba terbuka untuk mencapai kesepakatan dengan klub di masa mendatang. Juventus pantau bek Bologna jelang bursa transfer Januari. Cedera Gleison Bremer kemungkinan akan mendorong Juventus untuk merekrut bek baru pada bulan Januari, dengan sang bekema dari Bologna kini menjadi incaran mereka. Bianconeri telah dikaitkan dengan berbagai opsi pertahanan saat mereka bersiap menjalani hidup tanpa pemain andalan Brasil mereka. Cedera Bremer terjadi di saat kritis ketika Juventus mulai bangkit, dan para pemain mulai beradaptasi dengan sistem Thiago Motta. Meski Bremer tidak dapat digantikan dengan mudah, klub tersebut secara aktif berupaya memperkuat pertahanan mereka dengan mendatangkan bek tengah baru selama bursa transfer Januari. Menurut Il Bianconero, Juventus tengah memantau bekema, yang tampil mengesankan bagi Bologna.
Si Nyonya Tua yakin pemain Belanda berusia 25 tahun itu akan cocok dengan sistem Mota dan memperkuat skuad mereka secara signifikan karena mereka ingin mengakhiri musim dengan baik. Pendekatan pada bulan Januari untuk Bekema tampaknya akan dilakukan karena Juventus berupaya mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh absennya Bremer. Bremer tidak tergantikan sebagai pemain, tetapi kami harus memperkuat pertahanan kami pada bulan Januari karena kami memiliki terlalu banyak kompetisi. Skuad kami saat ini tidak memiliki cukup pemain bertahan untuk menyelesaikan musim tanpa Bremer, mengingat jumlah pertandingan yang akan kami mainkan jika kami mencapai tahap akhir Liga Champions dan Coppa Italia. Bekema bekerja dengan Mota musim lalu dan tidak akan kesulitan beradaptasi